Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nurismi Nadia, Anisy Aryani, Muhammad Said Yuki Sumardi, Gulam Zakia, Yusril Naufali Rizky, dan Jeffrey Pasaribu ingin menjelaskan materi mengenai divide and conquer. Yang dimana yang pertama itu ada definisi dari divide and conquer, yang dimana divide itu membagi persoalan menjadi beberapa upaya masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Kemudian ada conquer atau solve, yang dimana itu menyelesaikan masing-masing upah masalah secara langsung atau secara rekursif. Kemudian ada pengertian dari divide and conquer, yang dimana itu merupakan algoritma yang sangat populer di dunia ilmu komputer. Algoritma ini berprinsip memecahkan permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Algoritma ini adalah strategi memecahkan masalah yang besar dengan cara melakukan pembagian masalah yang besar tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil secara rekursif, hingga masalah tersebut dapat dipecahkan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap bagian kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Kemudian di sini bisa kalian lihat, ini adalah gambar dari penemu algoritma divide and conquer, yang dimana ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Rusia yang bernama Anatoly Alexeyevich Karatsubah pada tahun 1960. Langkah-langkah umum algoritma divide and conquer. Divide membagi persoalan menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Conquer menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Combine menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Selanjutnya yaitu ada kelebihan algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer memiliki kelebihan yang membuatnya banyak diterapkan dan digunakan dalam aplikasi-aplikasi dunia nyata. Di antaranya, mampu menyelesaikan masalah yang sulit. Algoritma ini mampu menyelesaikan masalah rumit yang hingga kini masih cukup sulit dipecahkan oleh komputer biasa, seperti Tower of Hanoi problem. Yang kedua yaitu algoritma lebih efisien untuk beberapa kasus tertentu, misalnya kasus fast-forward transform maupun sorting, dapat dilakukan dengan kompleksitas algoritma 0 n log n, dan algoritma lainnya yang hanya mampu mencapai kompleksitas 0 n pangkat 2. Yang ketiga, algoritma ini dapat bekerja secara paralel dan dapat memaksimalkan penggunaan dari change memory. Algoritma divide and conquer itu pemrograman bertanggung jawab atas implementasi solusi. Pembuatan program akan menjadi lebih sederhana jika masalah dapat dipecahkan menjadi submasalah yang dapat dikelola. Penyelesaian masalah dengan komputer berhadapan dengan 4 hal, yaitu yang pertama, pemahaman keterhubungan elemen-elemen data yang relevan terhadap solusi secara menyeluruh. Yang kedua, pengambilan keputusan mengenai operasi-operasi yang dilakukan terhadap elemen-elemen data. Yang ketiga, perancangan representasi elemen-elemen data di memori sehingga memenuhi kriteria berikut. Yang A, memenuhi keterhubungan logik antara elemen-elemen data. Yang B, operasi-operasi terhadap elemen-elemen data dapat dilakukan secara mudah dan efisien. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengambilan keputusan mengenai
mengenai bahasa pemrograman terbaik untuk menerjemahkan solusi persoalan menjadi program. Strategi divide and conquer. Prinsip dasar dari algoritma ini adalah dengan membagi n input menjadi k-subset input yang berbeda. Dari k-subset input yang berbeda akan terdapat k-subproblem. Setiap subproblem mempunyai solusinya masing-masing sehingga akan diperoleh k-subsolusi. Kemudian dari k-subsolusi akan diperoleh solusi yang optimal atau solusi yang diharapkan. Jika subproblem dianggap masih terlalu besar, maka metode DANDC dapat digunakan lagi. Dalam keadaan tersebut, pemakaian ulang metode DANDC dinyatakan menggunakan teknik rekursif. Pemecahan N input menjadi K input sehingga menimbulkan K subproblem dapat dilakukan apabila K subproblem tersebut mempunyai sifat yang sama terhadap persoalan semula atau awalnya. Adapun skema umum algoritma divide and conquer sebagai berikut, yang dimana small adalah fungsi yang menerima boolean, menentukan apakah ukuran lebih kecil sehingga solusi dapat diperoleh. Kode divide adalah fungsi membagi menjadi dua bagian pada posisi K. Biasanya bagian berurutan sama. Adapun combine adalah fungsi menggabungkan solusi X dan Y submasalah. Solusi diperoleh dengan memanggil prosedur rekursif DNC. Jika ukuran kedua submasalah sama, waktu komputasi DNC dideskripsikan menghubungkan rekuren berikut. T dalam kurun N sama dengan G dalam kurun N atau N kecil. 2T dalam kurun N per 2 ditambah F dalam kurun N, yang dimana Tn adalah waktu untuk DNC dengan N masukan, Gn adalah waktu komputasi jawaban secara langsung untuk masukan kecil, dan Fn adalah waktu kombin. Untuk algoritma divide and conquer yang menghasilkan submasalah dengan tipe masalah yang sama dengan masalah awal, sangat alami untuk mendeskripsikan algoritma secara rekursi. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dilakukan penerjemahan menjadi bentuk iterasi. Misal diketahui tabel A yang berukuran n elemen sudah berisi nilai integer. Untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut dengan menggunakan cara sebagai berikut. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan secara lebih mudah. Dalam hal ini, ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen dan dua elemen. Algoritma minimal dan maksimal. Yang pertama, untuk kasus n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, cara penyelesaiannya jika n sama dengan 1 maka minimal sama dengan maksimal AN sama dengan AN. Jika N 2 maka bandingkan kedua elemen untuk menentukan minimal dan maksimal. Untuk kasus N lebih besar daripada 2, divide bagi dua tabel A secara rekursi menjadi dua bagian yang berukuran sama, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian gunakan metode conquer, terapkan algoritma divide and conquer untuk masing-masing bagian. Dalam hal ini, minimal dan maksimal dari tabel bagian kiri nyatakan berubah minimal 1 dan maksimal 1, dan min dan max dari tabel bagian kanan dinyatakan dalam berubah minimum 2 dan maksimal 2. Combine, bandingkan minimal 1 dan minimal 2 untuk menentukan minimal table, serta bandingkan maksimal 2 dan maksimal 1 untuk menentukan maksimal table A. Selanjutnya, contoh algoritma pengutaran dengan metode divide and conquer. Produce sort input atau output A, tabel integer, input n sama dengan integer. Dalam buka kurung, menguratkan tabel A dengan metode divide and conquer. Masukkan tabel A dengan n elemen, keluarkan dengan tabel A yang berurut, dan tutup kurung. Algoritmanya, if ukuran A besar dari 1, then bagi A menjadi dua bagian. A1 dan A2 masing-masing berukuran N1 dan N2. N sama dengan N1 ditambah N2. Short A1 N1
itu urut bagian kiri yang berukuran N1 elemen. Short A2N2 urut bagian kanan yang berukuran N2 elemen. Combine A1, A2A, gabung hasil pengurutan bagian kiri dan bagian kanan, N. Selanjutnya studi kasus perpangkatan A pangkat N. Misalnya, A elemen R dan N adalah bilangan bulat tidak negatif. Maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. N kali jika N jika N besar dari 0 dan jika N sama dengan 0. Diberikan persoalan, misal diketahui tabel A yang berukuran N elemen sudah berisi nilai integer. Kita di sini tujuannya ingin menentukan nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Misalnya tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut. Ada 3, 10, 19, 5, 17, 1, 31, 2, dan 20. Setelah itu, berikut adalah ide dasar algoritma secara divide dan conquer. Seperti yang kita lihat pada gambar, algoritmanya itu divide itu adalah membagi dua tabel A secara rekursif menjadi dua bagian yang berukuran sama, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Setelah itu masuk ke metode conquer-nya, terapkan penerapan algoritma divide dan conquer untuk masing-masing bagian. Dalam hal ini, min dan max dari tabel sebelah kiri dalam peubah min 1 dan max 1 dan min dan max dari tabel bagian kanan yang ini dinyatakan dalam peubah min 2 dan max 2. Setelah itu di sini terdapat minimalnya 3 dan maxnya 9. Sebelah kanan minimalnya 1 dan max 20. Setelah itu dikombinasikan kembali, membandingkan minimal 1 dan minimal 2 untuk menentukan minimal tabel A, serta membandingkan max 1 dan max 2 untuk menentukan max tabel A. Setelah itu, ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil, sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan atau solve secara lebih mudah. Dalam hal ini, ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau 2 elemen. Analisa dengan divide dan conquer. Algoritma menghitung A pangkat N. Yang pertama, untuk kasus N sama dengan 0, maka A pangkat N sama dengan 1. Yang kedua, untuk kasus N besar dari 0, bedakan menjadi dua kasus lagi. Kasus yang pertama, jika N genap, maka A pangkat N sama dengan A pangkat N per 2 dikali A pangkat N per 2. Dan kasus yang kedua itu jika N itu ganjil, maka A pangkat N sama dengan A pangkat N per 2 dikali A pangkat N per 2 dikali A. Oke, selanjutnya yaitu menghitung 3 pangkat 16 dengan metode divide and conquer. 3 pangkat 16 ini merupakan persoalan besar, kemudian sama dengan 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 8 pangkat 2. 3 pangkat 16 di sini merupakan persoalan besar, kemudian 3 pangkat 8 sampai seterusnya itu merupakan persoalan kecilnya. Jadi 3 pangkat 4, pangkat 2, pangkat 2, 3 pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, dan seterusnya sampai hasilnya 4, 3, 0, 4, 6, 7, 2, 1. Itu merupakan persoalan kecilnya.
Kemudian function exp2 input A sama dengan real, N sama dengan integer real. Mengembalikan nilai A pangkat N dihitung dengan metode divide and conquer. Di sini bisa kita lihat contoh dari algoritmanya seperti ini. Nah, di dalam algoritmanya itu ada ODD. Fungsi dari ODD ini memberikan nilai true jika nilai N itu ganjil. Seperti itu. Mungkin cukup dari kelompok kami. Bisa dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.